Indonesia memiliki lebih dari 6,32 juta kilometer persegi wilayah laut, menjadikannya salah satu negara maritim terbesar di dunia. Namun, ironisnya, menurut berbagai laporan, Indonesia juga termasuk penyumbang sampah terbesar di dunia. Kalau laut kita begitu luas dan kaya, kenapa justru kita yang merusaknya? Bayangkan, kamu seorang nelayan di wilayah kepulauan. Setiap hari kamu bergantung pada laut. Tapi sekarang, jaringmu lebih banyak berisi sampah daripada ikan. Jadi, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menjaga laut kita? Mengenai masalah ini, kita perlu mengenal dua konsep penting. Pertama, identitas maritim. Identitas maritim adalah jati diri bangsa Indonesia yang menjadikan laut sebagai bagian utama kehidupan, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun sosial. Yang kedua, kewarganegaraan ekologis. Ini adalah kesadaran bahwa setiap warga negara tidak hanya memiliki hak atas lingkungan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaganya. Artinya, kita bukan hanya sebagai pengguna laut, tetapi juga sebagai penjaga kelestariannya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Laut menjadi penghubung sama antara wilayah sekaligus sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat. Namun kondisi laut saat ini menghadapi berbagai ancaman serius. Apa sih contohnya? Nah, contohnya seperti pencemaran sampah plastik. Dan yang kedua adalah overfishing atau penangkapan ikan berlebihan. Yang ketiga adalah kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia. Nah, ada nih fakta yang mengatakan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 12,7 juta ton sampah plastik dan sebagian besar berakhir di laut. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka ekosistem laut akan rusak dan berdampak pada kehidupan manusia. Negara kita memiliki hak. Yang pertama, menikmati laut yang indah dan bersih, dan yang kedua, mendapatkan manfaat ekonomi dari laut. Namun, di balik itu semua, kita memiliki tanggung jawab, seperti tidak membuang sampah di laut maupun di sungai. Yang kedua, menjaga ekosistem seperti mangrove dan terumbu karang. Banyak pantai yang tercemar sampah plastik akibat aktivitas manusia. Namun di sisi lain, banyak komunitas lokal dan mahasiswa yang mulai bergerak melakukan perubahan seperti adanya aksi bersih pantai, kemudian kampanye pengurangan sampah plastik, dan penanaman pohon mangrove. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga laut bisa dimulai dari tindakan yang sederhana. Selalu memberi tanpa minta balasan. Ia menyediakan makanan, pekerjaan, dan kehidupan bagi manusia. Namun seringkali manusia menjadi pihak yang paling banyak merusak laut, mulai dari kebiasaan kecil yang dampaknya meluas dan dapat merugikan banyak pihak. Kenyataannya laut itu bukan hanya disebabkan oleh satu orang saja, tetapi oleh banyak orang yang merasa itu tanggung jawabnya. Sikap acuh inilah yang menyebabkan perlahan laut akan kehilangan keseimbangannya. Sekarang, kita bisa berkontribusi dengan cara sederhana. Terdapat 5 cara. Yang pertama itu adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua itu adalah tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga itu adalah ikut kegiatan peduli lingkungan. Yang keempat itu adalah mendukung produk hasil laut lokal. Dan yang kelima itu adalah menyebarkan kesadaran melalui media sosial. Dengan langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak sangat besar di masa depan. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari solusi? Masa depan lautan tidak ada pada tangan yang paling berkuasa, tapi ada di tangan mereka yang peduli dan mau untuk menjaga lautan. Jagalah lautan, jagalah masa depan kita. Laut bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depan. Setiap sampah yang kita buang, setiap tindakan yang kita abaikan, akan kembali kepada kita di kemudian hari. Sebaliknya, sekecil apapun usaha yang kita lakukan untuk menjaga laut, akan menjadi investasi untuk generasi yang akan datang. Menjaga laut juga merupakan pengalaman nilai dalam Pancasila, terutama dalam sikap peduli, gotong royong, dan juga kerjasama demi menciptakan kesejahteraan untuk masa yang akan datang. Kita tidak bisa mengubah semuanya sekaligus, tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dari sekarang. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar yang kita lakukan, tetapi seberapa peduli kita untuk bertindak.